terus kita udah tahu banyak lah gitu. Aku yakin juga teman-teman yang dengar juga mungkin sampai sejauh ini kayak iya udah tahu gitu. Mungkin juga di gereja juga udah tahu banyak lah tentang hal ini gitu kan. Nah terus apa ya? Apa signifikansinya gitu untuk Hari kehidupan Paskah kita ini sehari-hari gitu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, kenalin aku Bobby. Aku Sepri. Ya, kita berdua adalah host Jalan Bareng Podcast ini. Betul. Jangan lupa kalau kamu udah mampir, boleh di-share ke teman-teman kamu, boleh kamu juga like ya, subscribe. Kalau di Spotify di follow. Yes. Ya, baik. Anyway, hari ini kita akan ngobrol seputar topik yang mungkin dengan hari ini ya. Ya, dengan hari ini tayang. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui kalau di kekristenan itu kan biasanya dikenal ada 2 hari besarnya gitu kan ya. Ada Hari Raya Natal dan juga Paskah gitu. Nah, di bulan ini tuh di minggu-minggu sekarang itu orang-orang Kristen lagi merayakan kemarin Jumat Agung, terus hari Minggunya itu Paskah gitu. Nah, hari ini kita mau membahas soal Paskah gitu. Sebenarnya itu tuh apa sih gitu, dan apa ya signifikansinya kejadian Paskah ini ribuan tahun lalu itu dengan kehidupan kita pada hari ini gitu. Kalau Natal biasanya itu kan sebulan sebelumnya itu ada dikenal dengan Minggu Advent tuh biasanya. Kalau Paskah sendiri umumnya tuh biasanya 40 hari sebelum hari Paskahnya itu ada masa Lenten atau Lent Weeks gitulah selama 40 hari. Biasanya di masa-masa itu di-encourage untuk mempersiapkan diri, entah misalnya melakukan doa puasa secara rutin, atau mungkin ada juga yang beberapa misalnya baca kitab Injil lagi gitu. Jadi untuk makin menghayati gitu kayak kehidupan dan pengorbanannya Kristus tuh seperti apa gitu. Apa ya signifikansinya kejadian Paskah ini ribuan tahun lalu itu dengan kehidupan kita pada hari ini gitu. Nah, namun sebelum aku lahir baru, aku tuh menganggap Paskah itu seperti sebuah hari biasa yang kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan lebih parah lagi, aku melupakan salib gitu. Yaitu cerita di hari Jumatnya kita merayakan Jumat Agung. Itu aku kayak merasa kebangkitan Kristus, kita sudah menang nih. Yesus sudah bangkit. Jadi aku tidak perlu lagi mengingat-ingat tentang salib. Dan itu juga mungkin dipicu dengan, kalau aku sih dulu waktu aku masih kecil itu penanaman pemahaman akan Jumat Agung dan juga Paskahnya itu lack of gitu di tempat aku bertumbuh gitu. Jadi ya kebanyakan yang benar sih kayak sesuai apa maksudnya yang seperti kamu bilang, jadi yang lebih ditekankan tuh yang di hari Minggunya gitu, yang hari Paskahnya ada banyak tradisi kayak cari telur, menghias telur atau apa, tapi nggak dikasih penjelasan kayak ini tuh maknanya apa sih yang terjadi sebenarnya sebelum ini, padahal kan yang terjadi itu sebenarnya besar kan, yaitu salib gitu loh. Ya, jadi di momen Paskah ini kita ingin mengingat ada pengorbanan Kristus yang mengawali kebangkitannya, seperti itu. Kalau kita perhatikan bahwa cerita tentang salib itu bukan hanya cerita yang ada di dalam Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama pun kita banyak sekali melihat cerita tentang salib sebenarnya. Meskipun tidak secara harafiah salib itu dilukiskan. Ya setuju sih. Jadi kalau dilihat dari Perjanjian Lama sebetulnya nafasnya itu adalah cerita tentang bagaimana Allah tuh mau menebus dan menyelamatkan umatnya ya kan. Setelah dia di Kejadian 3 kan umatnya harus pergi gitu dari Taman Eden karena kejatuhan di dalam dosa gitu. Tetapi isinya tuh seluruhnya kita lihat bahwa Allah tuh, kalau di bukunya anak-anak ada di buku The Biggest Story, itu tuh ada line yang menarik banget. Jadi Tuhan yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tapi Tuhan juga melakukan whatever it takes untuk membawa umatnya kembali gitu, menyelamatkan umatnya kembali. Dan itu yang tadi Bobby sebutin, dia kirimkan nabi-nabi gitu, dia kirimkan penyelamat, dia ada Daud waktu itu yang misalnya memimpin Israel, ada Musa gitu ya kan, terus menyelamatkan dari bangsa terus ada kalau dibaca cerita Esther kan sebenarnya juga tentang penyelamatan gitu kan, Ruth dan semuanya gitu. Dan itu sebenarnya kayak apa ya,
kalau kita bisa bilang prelude ya, bisa mungkin kita bilang itu kayak prelude gitu sebelum akhirnya di perjanjian baru Allah sendiri pada kegenapan waktunya kan dibilang in the fullness of time Kristus datanglah ke tengah dunia gitu ya, menjadi manusia, dan dia juga Allah sendiri, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, dan dia melakukan dia sendiri lah gitu yang menjadi penyelamatan itu. Betul, dia sendiri yang jadi korbannya gitu. Dan ini bukan plan B ya sebenarnya, Pi? Bukan, dan ini bukan karena sebelumnya prelude itu Allah gagal gitu. Karena kita kadang memaknainya kayak gitu ya. Iya. Tapi ini memang plan yang sudah dari kekekalan Allah sudah sediakan untuk kita. Bahkan sebelum kejatuhan pun Allah sudah merencanakan ini kayak gitu. Tapi kan kita kadang-kadang sebelum kejadian 3 kayaknya Allah nggak merencanakan. Tapi sebelum itu pun sebenarnya Allah sudah merencanakan, dan ya rencana Allah tidak pernah gagal. Iya, setuju. Kemudian salib yang kita juga kenal di dalam perjanjian baru itu adalah sebenarnya cerita tentang sebuah ketaatan yang sejati. Kalau di sebuah lagu yang juga mungkin mengerefrain dari Yesaya 53 ya, salib itu seperti lambang duka nestapa cela katanya kayak gitu. Di mana orang yang dihukum oleh Allah ini yang ya secara penampilan dia tidak elok dilihat dan lain sebagainya, tetapi dia itu adalah korban sejati, korban yang satu-satunya bisa taat, berbeda seperti Adam. Kalau kita kan manusia yang sudah berdosa kan, kita ini di dalam Adam sebenarnya. Tetapi setelah Kristus mati di kayu salib, memberikan dirinya, wujud ketaatannya kepada Allah Bapa, kita menjadi di dalam Kristus, tidak lagi di dalam Adam. Kalau kita percaya kepada Kristus. Nah, kematian Kristus di kayu salib itu kalau kita lihat di Roma 6, ini kalau teman-teman ada kesempatan bisa membuka Roma 6 ayat 1 sampai 14, kita baca tentang mati dan bangkit dengan Kristus. Bagaimana kayak mati dan bangkit dengan Kristus ini kayak sebuah cerita logis yang harus terjadi kayak gitu loh. Jadi kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya bagi dosa, itu diikuti dengan bangkitnya dia untuk kemuliaan Allah kayak gitu. Jadi kita pun waktu kita percaya pada Kristus, kita pun mati di kayu salib. Kita pun mati bersama-sama dengan dia, termasuk juga dengan hidup kita yang berdosa itu loh. Nah, kalau ingat ceritanya Daud dan Goliat, waktu Daud menang gitu kan melawan Goliat, itu ada penjelasan salah satu khotbahnya Tim Keller bilang sebenarnya tuh kita tuh Daud tuh bukan represent kita sebenarnya, Daud tuh represent Kristus gitu, dan melawan Goliat gitu. Jadi walaupun yang tanding pada saat itu Daud aja lawan Goliat, tapi kan dibilangnya bangsa Israel yang menang kan gitu. Karena bangsa Israel itu Daud itu on behalf of bangsa Israel. Kalau bangsa Israel yang ada di dalam, ibaratnya di dalam Daud gitu, mereka tuh menang gitu. Nah sama sebenarnya Jesus is the better David kan dibilangnya. Kalau di Hebrew, di Ibrani kan semua temanya tentang Yesus itu the better dari semua yang di perjanjian lama. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita bisa percaya bahwa dosa-dosa kita pun udah mati, kita tuh udah mati gitu bagi dosa-dosa kita di dalam Kristus gitu. Karena Kristus udah mati sekali untuk selamanya dibilang di dalam Alkitab kan tertulis demikian gitu. Ya, namun yang indahnya itu Yesus itu nggak hanya mati. Nah, tetapi di Minggu Paskah kita merayakan kebangkitannya. Ya, betul. Nah, jadi waktu kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, kita pun juga ada harapan untuk bangkit bersama-sama dengan dia. Ya, jadi kebangkitan Kristus itu sebetulnya membuktikan dari kitab Roma yang tadi juga, Roma 6 ayat 9 gitu, membuktikan bahwa Kristus itu sungguh-sungguh Allah yang berkuasa gitu, dan dikatakan bahwa maut itu tidak berkuasa lagi atas dia gitu. Jadi demikian pula kita, kalau kita percaya di dalam Kristus, maka kematian Kristus itu mengalahkan kematian. Gimana ya? Jadi kayak itu kematian yang paling ultimate. Jadi kayak bagaimana melawan kematian? Ya dengan kematian. Gitu. Jadi kematiannya Kristus itu kalau kita percaya di dalam kematian dan kebangkitannya Kristus, maka tuh kita nggak perlu takut lagi dengan kematian yang mengakhiri hidup kita di dunia ini gitu. Karena dia udah bangkit kayak gitu, dan kita juga bisa berpengharapan di dalam itu kita juga nanti akan dibangkitkan. Gitu. Makanya di Apostle Creed kan, atau di pengakuan iman percaya kan ada kebangkitan tubuh kan. Nah, sebab
Kristus sudah bangkit loh, dan bangkitnya itu physically. Iya, dan ini tuh membawa harapan. Aku ingat di tayangan nomor 1 yang Katekismus Heidelberg sama Katekismus New City Catechism juga kan, what is our only hope in life and death gitu kan. Ya, bahwa kita nih miliknya Tuhan gitu. Di salah satu lagu juga ada Christ our hope in life and death gitu. Apa sih yang paling menakutkan bagi manusia selama di dunia ini? Mati kan. Kenapa kita makan? Ya biar kita hidup, biar kita nggak mati gitu gitu kan. Jadi tapi bahkan Kristus, karyanya Kristus, kematian dan kebangkitannya dia itu membuat kita itu tidak takut lagi kepada sumber ketakutan yang paling besar di dunia, yaitu kematian gitu. Dan itu membawa so much hope kan di dalam waktu kita jalanin hidup kita gitu. Ya. Dan selain kita memiliki janji atau pengharapan untuk kebangkitan di masa yang akan datang, janji kebangkitan Kristus itu pun berlaku untuk hidup kita yang sekarang, di mana kita yang sudah bangkit ditebus oleh Kristus, kita tidak lagi memperhambakan diri kepada manusia lama kita, yaitu yang hidup yang dipenuhi dengan kedagingan seperti itu. Jadi sama seperti kita mengikuti Kristus yang taat, dengan hidup yang baru pun kita dimampukan untuk bisa taat. Taatnya seperti apa? Di Roma 8 ayat 13 dibilang bahwa hidup yang baru, hidup orang percaya yang benar-benar efektif itu adalah hidup yang mematikan kedagingan hari demi hari. Kalau kita baca di buku On the Mortification of Sin-nya John Owen, the best believer itu adalah orang yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya hari demi hari. Ya. Dan itu pun kita bisa lakukan dengan pertolongan Roh Kudus gitu, dan bukan untuk mendapatkan keselamatan kita, tetapi untuk supaya kita tuh makin hari makin serupa dengan Kristus gitu. Terus kita udah tahu banyak lah gitu. Aku yakin juga teman-teman yang dengar juga mungkin sampai sejauh ini kayak Iya udah tahu gitu. Mungkin juga di gereja juga udah tahu banyak lah tentang hal ini gitu kan. Nah terus apa ya apa signifikansinya gitu untuk kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kalau aku sebagai ibu aku juga maksudnya aku juga ngerti gitu. Iya, Kristus mati di kayu salib menebus dosaku, terus dia juga udah bangkit di hari Paskah, tapi kan aku masih tetap harus ngulek gitu setiap hari, masih harus masak nasi, masih harus mengasuh 2 anak, masih harus kerja gitu. Bobby juga demikian. Jadi apa ya gitu signifikansinya hal ini untuk kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku yang pertama, pengorbanannya Kristus ini dan apa yang dia lakukan buat hidup manusia ini membuat hidup aku yang satu kali ini tuh jadi hidup yang bermakna sih gitu. Jadi kan kadang suka ada yang YOLO yang you only live once gitu kan. Kalau dulu aku yang dulu aku akan berpikir hidup aku kan cuma sekali gitu. Ya udah aku akan kejar passionku gitu. Aku akan kejar mimpi-mimpiku mungkin misalnya, atau aku akan mengejar apa yang aku mau aja gitu. Aku akan kunjungi tempat-tempat yang indah di dunia. Aku akan mencoba bertemu dengan orang-orang penting di dunia. Aku akan melakukan banyak hal supaya aku bisa meninggalkan impact di dalam dunia ini misalnya. Ada juga kan yang bilang hidup bukan soal durasi tetapi perkara signifikansi gitu. Tetapi melihat lagi apa yang Kristus lakukan, aku jadi bisa lega karena Kristus udah melakukan segala sesuatunya buatku gitu. Aku gak perlu melakukan hal apapun untuk proof diriku sendiri gitu di hadapan Allah, karena ya Yesus sudah melakukan semuanya. Kalaupun aku bisa bekerja, aku bisa mengejar misalnya panggilan, aku bisa melakukan pekerjaanku sehari-hari sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja gitu, sebagai dokter, itu pun karena Kristus gitu yang udah melakukan segala sesuatunya buatku gitu. Jadi yang pertama itu sih buat aku memberikan makna gitu di dalam hidupku. Jadi ya hidupku ini emang hidupnya sekali, tapi hidup yang bermakna, besar atau kecil yang ku lakukan, public atau private di rumah, orang tahu atau orang nggak tahu gitu ya, terkenal atau nggak terkenal, itu doesn't matter at all, karena ya semuanya juga aktualisasi diriku ada di dalam Kristus, bukan di dalam karya-karya atau apa yang aku kerjain gitu. Indah banget ya berita Injil itu. Iya benar, membebaskan banget. Kalau untuk aku sih hal praktis yang bisa juga aku nikmati di momen Paskah ini adalah mengingat kembali bahwa waktu Kristus sudah bangkit, aku pun memiliki kebangkitan gitu, yaitu hidup oleh Roh. Nah, bagaimana aku bisa hidup oleh Roh yang tadi? Seperti di Roma 8 ayat 13 tadi, aku mematikan perbuatan-perbuatan tubuhku kayak gitu. Misalnya sebagai status sebagai bapak, misalnya malas untuk mengajak main, ya aku harus mematikan kedaginganku. Aku ya harus
bahkan mengorbankan waktuku untuk main dengan anak kayak gitu misalnya, mengorbankan waktu untuk menolong, Maksudnya mengorbankan istri. waktu untuk happy-happy Iya. demi bisa main sama anak misalnya. Iya, misalnya kayak gitu. Even bahkan waktu yang menurutku terbaik loh, Pi. Misalnya kayak belajar kayak gitu. Iya. Even misalnya, maksudnya meskipun aku bisa belajar, tapi anak-anak ini butuh main, aku akan rela gitu mengorbankan hal itu kayak gitu. Dan menyambung dari situ, kadang-kadang kan juga sebagai manusia selama masih di dalam daging ini, kita juga pasti ada hari-hari di mana kita gagal kan gitu. Mungkin kita udah berusaha nih kayak Roma 8 ayat 13 tadi, mematikan dosa setiap hari gitu. Tapi ada gitu hari di mana kayak ya semuanya mess up aja gitu. Kalau aku kayak sebagai ibu-ibu, ya aku marah hari itu misalnya sama anak-anak atau sama Bobby, atau misalnya kerjaan gak beres gitu, atau aku kayak rendah diri lagi atau apa gitu, misalnya jatuh dalam dosa, ya apalah teman-teman juga mungkin punya gitu ya. Nah tetapi lagi-lagi kematian dan kebangkitan Kristus membuat aku jadi ingat, oh Tuhan tuh udah membayar dosa yang itu juga gitu. Tuhan udah membayar dosa yang aku marah-marah, Tuhan udah membayar dosa aku yang rendah diri, Tuhan udah membayar dosa kemalasan misalnya, atau yang lain sebagainya gitu. Jadi aku gak perlu hidup di dalam guilty feelings dan berusaha untuk kayak menebus dosaku sendiri gitu dengan kayak ayo kita bayar gitu perbuatan-perbuatan baik dan lagi gitu, mencoba performa yang baik ya, di hadapan gitu. Allah dan manusia ya. Betul, karena ya Yesus sudah melakukan semuanya itu, jadi aku gak perlu hidup dalam guilty feeling, aku tinggal mengamini pengampunan yang di dalam Dia, dan yang balik lagi tadi gitu, aku berusaha lagi setiap hari tuh kayak kalau isi bensin kembali dari nol ya gitu. Jadi setiap hari aku kayak minta lagi refreshment Roh Kudus, tolong hari ini ya supaya aku bisa punya kekuatan baru lagi untuk hidup bagimu gitu di hari ini kayak gitu. Yes. Benar. Gitu. Thank you teman-teman. Kiranya episode Paskah ini bisa mengingatkan kita kembali tentang momen kebangkitan Kristus. Tapi sebelumnya ada kematiannya. Nah, oleh karena itu kita diundang untuk mati dari dosa-dosa kita untuk kemuliaan Allah. Ya, selamat merenungkan dan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah buat teman-teman dan keluarga semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.